Sobat Shooters, kembali lagi di channel Pondok Lensa, masih dengan saya, Denny KMF. Hari ini kita akan membahas tentang GoPro Hero 7, sebuah action kamera yang sudah akrab banget buat kita para filmmaker yang suka bikin short action, traveling, maupun underwater. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa fitur terbaru yang ada di generasi terbaru dari GoPro ini, mulai dari hyper smooth videonya hingga ke fitur live Instagramnya. Let's go! Jadi, GoPro Hero 7 ini sebenarnya bukan upgrade yang jauh-jauh banget dari generasi sebelumnya, yaitu GoPro Hero 6. Untuk diketahui, GoPro Hero 6 sebelumnya terkenal dengan action kamera yang memiliki fitur stabilization terbaik di jajaran action kamera. Dan kali ini, GoPro membuat Hero 7 memiliki stabilization yang lebih baik dari si Hero 6. Buat kalian yang belum pernah memakai GoPro sebelumnya, mari kita kenalan dulu dengan GoPro Hero 7 ini. Dari depan kita bisa lihat layar status screen, kamera dengan lens cover yang bisa diganti dengan filter, dan dari atas bisa kita lihat ada tombol shutter untuk kita merekam atau mengambil gambar. Di sebelah kirinya ada mikrofon dan pintu yang di dalamnya ada USB-C dan HDMI ports. Sebelah kanan kita bisa lihat satu lagi mikrofon dan tombol mode untuk mengganti mode pengambilan gambar yang kita perlukan. Nah, terakhir bagian bawah ada status light, speaker, dan tempat baterai serta SD card. Jadi GoPro ini tahan air hingga kedalaman 10 meter. Jadi buat kalian para snorkeler atau free diver, kayaknya GoPro ini perangkat yang wajib banget buat kalian bawa. Selain tahan air, built-in quality yang bagus dari GoPro ini bikin dia jadi enak buat dibawa kemana aja. Naik gunung, salju, lumpur, sungguh kamera yang asik buat traveler, anak motor maupun extreme sport. Di bagian layar GoPro Hero 7, kita bisa melihat beberapa icon. Yang pertama dari kiri atas adalah jumlah durasi rekam berdasarkan video setting yang kita pilih. Yang informasinya ada di tengah bawah. Nah, untuk di tengah atas ada mode rekam. Mode rekam ini bisa kita ubah dengan cara swipe di layar atau menekan tombol mode di samping bodi. Di sudut kanan atas ada status untuk indikator baterainya. Bagian kiri tengah adalah clip icon, di mana kita bisa merekam 15 atau 30 detik shot. Bagian kiri bawah adalah mode rekam video biasa atau looping. Bagian tengah seperti yang kita tahu tadi adalah bagian setting resolusi video, frame rate, dan aspek ratio. Dan paling kanan bawah adalah video zoom. Kalian bisa tap di bagian kosong screen ini untuk membersihkan layar dan memilih framing kalian. Selain itu kalian bisa swipe ke atas untuk melihat hasil rekaman. Swipe ke bawah untuk bagian setting dari GoPro Hero 7 ini, serta fitur koneksi atau settingan lainnya. Meski memiliki sensor 12 megapiksel yang sama dengan Hero 6, video 4K 60fps dan 120fps di Full HD, Hero 7 memberi kita kualitas gambar yang jauh lebih baik dari generasi sebelumnya. Dengan fitur Hyper Smooth, di mana kita bisa mendapatkan stabilization yang sangat baik dari Electronic Image Stabilization-nya. Untuk kalian, para travel filmmaker, fitur ini saja sudah bisa jadi alasan kalian untuk memakai seri terbaru dari GoPro ini. Nah, time wrap adalah fitur dambaan buat kalian yang suka membuat timelapse bergerak, atau yang kita kenal dengan istilah hyperlapse. Dalam fitur ini, GoPro mengkombinasikan fitur hyper smooth dengan timelapse mode. Untuk kalian yang suka travel light, GoPro melalui Hero 7 memberi kalian hasil foto yang jauh lebih baik dari generasi sebelumnya. Dengan super foto, GoPro Hero 7 memadukan HDR, local tone mapping, dan noise reduction yang sangat baik. Dan yang terakhir, buat kalian para live streamer atau para Instagram Stories lover, GoPro memberi fitur terbaiknya kepada kalian. Dengan meletakkan GoPro dalam mode portrait, GoPro akan mengenali bahwa kita akan menggunakan portrait mode dan memutar menu di dalam display. Hal ini amat berguna sekali untuk framing dan komposisi. Jadi kalian tidak lagi perlu memutar video GoPro secara manual di editing untuk diupload di Instastories kalian. Selain itu, kalian juga bisa memakai portrait mode ini untuk live di Facebook kalian. Jadi Sobat Shooters, Hero 7 ini adalah sebuah langkah dari GoPro untuk memperluas jangkauan pasar dari action camera. Kalau kalian anaknya traveler dan social media banget, GoPro terbaru ini cocok banget buat kalian.
Kalau kalian masih ragu dan pengen coba dulu sebelum membeli, kalian bisa sewa aja GoPro Hero 7 ini di Pondok Lensa Bali ataupun di Bandung. Jangan lupa follow juga channel Pondok Lensa di Facebook page, Instagram, dan yang pasti adalah jangan lupa subscribe channel ini. Oke, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Saya Denny KMF, undur diri. Bye!